Oke. Untuk Mbak Yohan, silakan maju untuk menjelaskan kerjasama Indonesia dan negara-negara lainnya. Dijelaskan, mulai dari yang pertama. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, berdasarkan lingkup bilateral, regional dan berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, berdasarkan lingkup bilateral, regional dan multilateral. Contoh organisasi dan kegiatan: ASEAN, PBB, APEC, G20, kerjasama bilateral. Kemudian untuk yang kita akan membahas tentang berdasarkan lingkup. Jadi kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara yang memiliki perjanjian perdagangan atau bekerja sama untuk mencapai sesuatu. Tujuan bilateral adalah peningkatan hubungan antara kedua negara tersebut saling menguntungkan secara ekonomi. Contoh kerjasama tersebut saling menguntungkan secara ekonomi. Contoh kerjasama yang pertama kerjasama bidang pertanian Indonesia dan Thailand, dan yang kedua kerjasama bidang perdagangan Indonesia dan China. Selanjutnya ada kerjasama regional. Tolong dijelaskan ke teman-teman. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu wilayah tertentu. Contoh kerjasama regional ASEAN. ASEAN bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan menjaga perdamaian. Nah, yang terakhir ada tentang kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama internasional yang melibatkan banyak negara yang tidak terbatas pada satu kawasan. Contoh kerjasama yaitu keikutsertaan Indonesia di PBB. Tujuan PBB yang pertama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antara bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, terima kasih Mbak Yohan. Silakan duduk kembali. Jadi, pentingnya kerjasama internasional yang pertama adalah persahabatan, dan yang kedua pertukaran, yang ketiga perdamaian, dan yang terakhir adalah pemakmuran. Bidang-bidang kerjasama Indonesia yang pertama tadi sudah dijelaskan, ada ekonomi, kesehatan, budaya, dan pendidikan. Untuk yang ekonomi, yang pertama ada perdagangan, investasi, dan pariwisata. Kemudian yang pendidikan, pertukaran pelajar, dan program beasiswa. Kemudian ada kesehatan, kolaborasi dalam penelitian dan penanganan penyakit. Dan yang terakhir ada budaya, festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan. Nah, contohnya dari kerjasama Indonesia dengan Asia ada negara Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China. Untuk Thailand, kerjasamanya yaitu
kasih, Bu. Kemudian ada manfaat kerjasama Indonesia dengan negara lain. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada ekonomi, dan yang terakhir ada perdamaian. Nah, selanjutnya kita akan melakukan LKPD. Di dalam LKPD ini, anak-anak harus melakukan berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan LKPD. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD. Kemudian ada bacalah serta cermatlah bersama setiap panduan yang ada di LKPD. Kemudian ada selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kemudian ada tanyakanlah kepada guru apabila ada kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Jadi di dalam LKPD ini yaitu kalian harus mengerjakan teka-teki silang seperti ini. Dalam satu kelas ini ada 20 murid. Jadi Ibu akan membagikan kelompok dari Mbak Ica sampai Mbak Aca. Kemudian untuk kelompok 2 mulai dari Mbak Ika sampai Mbak Ica. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Ada yang susah untuk pengerjaan LKPD-nya? Tidak, Bu. Apakah ada yang susah? Apakah sudah selesai untuk pengerjaannya? Apakah ada yang sulit, kesulitan mungkin? Tidak, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Dimohon untuk semua untuk perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju ke depan. Untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, Ibu ingin untuk kelompok 1 membacakan jawabannya yang mendatar dan untuk kelompok 2 yang menurun. Jawaban yang pertama bilateral. Benar? Jawaban yang kedua WTO. Ya, benar. Jawaban yang ketiga ekspor. Ya. Jawaban yang keempat impor dan jawaban yang kelima ASEAN. Ya, benar. Untuk kelompok 1 silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 silakan dibacakan. Globalisasi yang pertama, yang kedua risiko, yang ketiga multilateral, dan yang keempat ILO, dan yang kelima Thailand. Benar sekali. Untuk kelompok 2 silakan duduk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Kerjasama kerjasama apa? antar negara. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu kerjasama Indonesia dapat belajar dari negara lain, berbagi pengetahuan, dan membangun hubungan yang lebih erat. Kerjasama menguntungkan Indonesia dan dunia. Jadi Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh.